Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bu Ari, Bu Ulfa. Selamat malam Bu Selamat malam Kis. Bu Kis. Iya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah Bu Alhamdulillah Kis. semuanya baik. Alhamdulillah, baik sehat ya, masih tetap semangat nggih. Baik teman-teman. Hari ini kita mau melaksanakan demonstrasi kontekstual bagaimana mengimplementasikan coaching dengan menggunakan alur Tirta. Pada scene yang pertama ini, pada kesempatan yang awal ini nanti Bu Ulfa sebagai coachnya, kemudian Bu Ari sebagai coachingnya. Jadi waktu sepenuhnya nanti akan saya serahkan kepada Bu Ulfa dan juga Bu Ari untuk mengimplementasikan coaching sesuai dengan tema yang sudah panjenengan pilih. Silahkan kepada Bu Ulfa dan Bu Ari, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Kis atas waktu yang diberikan kepada saya dan Bu Ari terkait praktek pelaksanaan coaching dengan permasalahan yang sudah disampaikan oleh Bu Ari. Di sini saya Ulfa Widiati sebagai coaching, kemudian Ibu Ari Ihasa Fitri sebagai coachnya saya. Baik, bisa saya mulai Bu Ari Ika? Iya Mbak Ulfa. Sebelumnya sebelum saya akan melaksanakan coaching hari ini, ada hal yang mungkin ingin disampaikan oleh Bu Arika terkait apa yang akan kita lakukan nanti ketika coaching. Ya, saya menemui masalah di dalam kelas Mbak Ulfa. Jadi ketika pembelajaran tembang mocopat, anak-anak itu kurang bersemangat, kurang antusias. Nah, setelah saya telusuri, saya cari permasalahannya, mereka tidak memahami arti atau arti kata dalam tembang mocopat itu. Karena tembang mocopat itu adalah karya pujangga zaman dulu, jadi bahasa yang digunakan itu tidak bahasa seperti percakapan yang kita gunakan sehari-hari, banyak bahasa-bahasa kiasan. Nah, siswa mengalami kendala dalam hal itu. Terlebih lagi ketika saya mengajar di kelas IPS 1 yang jam pembelajarannya itu jam terakhir, jam awal pembelajaran hitung-menghitung seperti ekonomi, terus ada matematika. Nah, anak itu mengeluh karena jam terakhir. Terlebih lagi ketika membahas tembang mocopat itu anak kesulitan dalam menjelaskan atau mencari makna yang terkandung di dalam tembang serta nilai-nilai apa yang terkandung di dalam tembang mocopat. Gitu Mbak Ulfa. Oke, baik. Berarti untuk permasalahan dari Bu Ari Ihasa Fitri sendiri yang ingin kita cari solusinya bersama itu adalah terkait tentang kesulitan siswa dalam memahami tembang mocopat seperti itu ya Bu ya? Ya, kurang lebih seperti itu Mbak Ulfa. Ya, berarti ketika kita akan coaching seperti ini sebenarnya tujuan hari ini dengan untuk melakukan coaching, kita melakukan coaching hari ini itu adalah untuk bagaimana caranya saya bisa mengajar dalam kelas, siswa merasa nyaman, kemudian siswa tertarik untuk mengikuti pelajaran, mereka mudah mengerti, terutama pada materi tembang mocopat. Oke, baik. Kira-kira nanti kalau kita sudah melakukan coaching hari ini, jenengan kan punya ukuran keberhasilan sejauh mana sih nanti yang Anda inginkan untuk bisa menyelesaikan permasalahan terkait kurangnya motivasi siswa dalam memahami materi terkait mocopat itu. Iya. Nah, jadi gini Mbak, saya itu pengennya anak-anak semangat dalam diskusi kelompok, kemudian mereka aktif, ya, tidak nyagerke atau tidak istilahnya
males-malesan, kemudian hanya nyagerke itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Kalau nyagerke itu berarti apa namanya, membiarkan tergantung pada temannya ya, tergantung pada temannya untuk menjawab. Jadi dia dalam satu kelompok misalnya ada 6 siswa, hanya beberapa siswa yang aktif, misalnya 2 siswa saja, tapi yang 4 siswa tidak aktif. Nah, saya pengennya itu semuanya aktif, kemudian semua siswa paham makna yang terkandung dalam tembang mocopat, dan siswa juga bisa menjelaskan secara kontekstual makna atau nilai-nilai luhur apa yang ada di dalam tembang mocopat. Gitu, Mbak. Baik. Apa namanya, berarti memang untuk permasalahan panjenengan terkait apa namanya, kesulitan siswa dalam memahami tentang mocopat ini menjadi PR untuk jenengan, dan bisa Mbak Bu Ari menjelaskan masalah-masalah apa sih yang mengakibatkan siswa itu kesulitan dalam memahami materi terkait mocopat? Ya, kebanyakan dari siswa-siswa itu tidak paham, Mbak. Misalnya tembung tumuwuh itu artinya apa? Mereka tidak paham. Nah, selama ini saya sudah menyarankan siswa untuk membuka artinya dalam kamus, pinjam di perpustakaan, atau membuka aplikasi kamus digital bahasa Jawa di Play Store. Tapi ya begitu, mereka masih males-malesan, ada yang hanya istilahnya wis garap wewe gitu, kerjakan kamu sajalah, aku ndak aktif gitu. Ada beberapa siswa yang berpikir seperti itu. Oke, baik, berarti ketergantungan apa namanya, siswa yang mungkin Bu Ari menganggap mereka masih lemah itu masih tinggi ya Bu di kelas Bu? Iya. Jadi caranya gimana ya agar semuanya itu bisa aktif, terus mereka bersemangat mencari makna yang terkandung dalam tembang tersebut. Ini yang menjadi PR bagi saya, Bu, dan ingin saya pecahkan. Gimana ya? Kesalahan yang paling besar mereka tidak memahami tembang mocopat itu karena apa namanya, mereka tidak tahu maknanya, seperti itu. Iya, sulit. Iya, betul. Padahal Bu Ari sudah meminta mereka untuk apa namanya, membuka kamus digital sudah. Android seperti itu ya Bu Ari ya? Iya, sudah. Nggih. Nah, terus kemudian selain permasalahan terkait apa namanya, tidak memahami arti, Bu Ari pernah nggak menggali lagi kenapa kira-kira apa namanya, mereka kok tidak memahami tentang mocopat? Tapi terkait itu semuanya, ketika mereka diminta untuk membaca mocopat, itu mereka bisa nggak Bu? Untuk nembangke ya Mbak, untuk nembangke itu mereka bisa Mbak, untuk nembangke bisa, tapi untuk memahami artinya ini yang belum. Atau mungkin itu ya, saya buat seperti yang kemarin dibuat oleh teman saya, jadi saya ngeprint dulu tiap-tiap kelompok saya beri tembang mocopat, kemudian nanti ada kata-kata yang sudah saya artikan, kemudian siswa saya minta untuk mencomblangkan atau menjodohkan. Kalau seperti itu gimana ya kira-kira ya Bu? Jadi siswa tidak usah membuka kamus, tapi mereka secara berkelompok, misalnya satu siswa mencari kata ini, siswa yang kedua mencari kata ini artinya, siswa yang ketiga mencari kata ini. Jadi ada tugasnya masing-masing, siswa tidak tergantung lagi dengan temannya. Terus masing-masing kelompok nanti rencananya akan saya lombakan. Misalnya seperti itu gimana ya Mbak ya? Oh bagus itu rencananya Bu Ari. Ketika jenengan sudah tahu faktor yang menyebabkan ternyata adalah karena kekurangan mereka, kelemahan mereka dalam mencari maknanya. Kemudian jenengan punya apa namanya, solusi untuk memberikan mereka, istilahnya menjodohkan. Memang apa namanya, pekerjaan kita menjadi lebih berat karena Bu Ari harus mempersiapkan terlebih dahulu. Iya, mempersiapkan terlebih dahulu, nggih. Bu Ari punya keyakinan kalau ternyata itu bisa membangkitkan apa namanya, siswa untuk bisa mengenali arti dari tembang-tembang mocopat, arti dari kata-kata yang ada pada tembang mocopat. Seperti itu Bu? Iya, seperti itu Mbak. Oke,
ya. Jadi, Selain itu siswa juga mungkin akan bersemangat karena saya lombakan siapa yang tercepat, nanti akan saya berikan apresiasi seperti itu. Oke, berarti ada sistem kompetisi saat Iya. dengan mau melakukan proses pembelajaran dengan menjodohkan arti dan apa namanya kata yang ada di Motopat gitu ya Bu Ari ya. Iya, iya. Apa sih upaya Bu Ari untuk bisa kompetisi itu berjalan cepat? Karena kan kita kalau di sekolah itu kan terkendala waktu, kita berbatas waktu, misal 2 jam pembelajaran kan kita nggak semuanya bisa melakukan kegiatan itu. Nah, sebelumnya saya kan sudah ngeprint itu ya, ngeprint podonya atau tembang mocopat itu, kemudian kata-kata yang sulit sudah saya berikan artinya. Nah, siswa tinggal menempel saja, misalnya saja tumuwuh itu artinya tukul, maka siswa menempelkan, hanya menempelkan saja. Dan di kelas itu sudah disediakan seperti styrofoam, di kelas-kelas itu sudah ada styrofoam Bu Ulfa. Mungkin nanti anak akan saya minta untuk membawa seperti jarum atau double tip untuk menempelkan itu. Setelah semuanya tahu artinya, secara berkelompok, karena ini siswa SMA, kalau hanya seperti itu menjodohkan kan kurang hots ya. Siswa akan mencari lagi makna yang terkandung dalam tembang mocopat itu, kemudian masing-masing siswa akan menjelaskan nilai-nilai luhur apa yang bisa dicontoh atau bisa diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari dari tembang mocopat tersebut. Mungkin jika seperti itu siswa akan menjadi bersemangat karena ada sistem kompetisinya itu tadi. Oke, siap. Apa namanya? Memang Bu Ari sudah merencanakan gagasan yang begitu luar biasa sekali dan semoga nanti ke depannya bisa apa namanya diterapkan betul kepada siswa itu dengan mempersiapkan apa namanya perangkat, istilahnya perangkat untuk memancing siswa dan dengan juga apa namanya membuat kelompok yang akhirnya nanti bisa melakukan sistem kompetisi dalam proses pembelajaran. Setelah kompetisi berakhir ternyata dengan juga mempersiapkan apa namanya untuk selain memberikan apresiasi untuk melanjutkan pemahaman terkait apa namanya mocopat itu dengan menambahkan apa namanya untuk menjelaskan maknanya, membuat paragraf, kemudian nilai-nilai luhurnya apa gitu. Ya, betul sekali, nilai-nilai luhur terkait apa namanya isi tembang mocopat. Isi dari tembang mocopat itu sendiri, rencana yang luar biasa sekali Bu Ari. Kira-kira apa namanya ketika jenengan sudah menerapkan itu semua, nah indikator keberhasilannya itu nanti jenengan bisa lihat itu anak bisa melakukan apa saja sih setelah jenengan menerapkan gagasan yang sudah jenengan buat itu. Okay. Nanti siswa mampu untuk menjelaskan makna yang terkandung dalam teks tembang mocopat, kemudian siswa juga mampu untuk menjelaskan makna atau amanat dari tembang mocopat itu, bisa menjelaskan amanatnya yang dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk penjelasannya itu, apakah nanti kan tadi sistemnya Bu Ari itu berkelompok. Iya. Dan untuk menjelaskan maknanya itu dengan anak minta untuk menjelaskan satu persatu. Kalau satu persatu waktunya tidak cukup. Mungkin nanti saya akan mengadakan post test di Google Form. Kemudian siswa menjawab. Dari situ saya akan bisa mengukur tingkat pemahaman siswa terhadap materi yang sudah dipelajari. Oke, berarti jenengan melaksanakan post test setelah melakukan pembelajaran terkait apa namanya nilai-nilai luhur yang terdapat pada tembang mocopat yang dikaji dalam proses pembelajaran tadi. Nah, dengan menggunakan Google Form, Bu, kira-kira ketika anak diberikan post test menggunakan Google Form, apalagi kira-kira ini nanti terjadi pas proses pembelajaran atau pas post testnya nanti bisa sewaktu-waktu? Melihat itu Bu, melihat sikon. Misalnya tiap kelas itu kan beda-beda ya. Kalau masih ada waktu ya langsung saya laksanakan saat itu juga. Tapi kalau misalnya sudah mepet dan jamnya berakhir karena hanya 2 kali 45 menit bisa dilaksanakan
saya beri batas waktu mungkin ya sampai 3 hari lah setelahnya itu. Oke, berarti jenengan kasih time-nya maksimal 3 hari kalau memang tidak bisa dilakukan dilaksanakan saat itu juga. Nah, Nggih. ini kan ada ya Bu ya, apa namanya, jenengan menyiapkan Google Form. Kira-kira untuk mengantisipasi ada anak yang tidak mengumpulkan itu, nah, jenengan persiapannya bagaimana? Jika ada anak yang tidak mengumpulkan itu, akan saya tanya dulu alasannya kenapa tidak mengerjakan kuis di Google Form. Nah, setelah saya tahu alasannya, saya akan meminta siswa tersebut untuk mengerjakan lagi. Kendalanya apa? Misalnya kendalanya sinyal. Oke, kendalanya sinyal. Nanti akan saya ajak ke tempat yang ada sinyalnya, misalnya pakai WiFi ruang guru atau misalnya WiFi ruang waka, seperti itu, Bu. Ya, itu karena kalau misalnya ada gangguan jaringan ya, kendalanya gangguan jaringan. Terus kemudian karena kita tadi Bu Ari bilang 3 hari pelaksanaannya. Nah, ternyata dalam 3 hari itu ternyata dia nggak mengerjakan. Kira-kira antisipasinya Bu Ari bagaimana supaya harapannya kan anak-anak ini bisa menyelesaikan semuanya dalam jangka waktu yang sudah Ibu persiapkan gitu kan? Nggih, mungkin saya akan terapkan segitiga restitusi, Mbak. Alasannya kenapa kok sampai terlambat tidak mengerjakan post-test? Oke, berarti dengan menerapkan segitiga restitusi ketika menemui anak yang memang tidak mengumpulkan dalam jangka waktu yang sudah Bu Ari tentukan gitu ya. Nggih. Nah, kemudian terkait Bunda sudah menyiapkan gagasan yang begitu luar biasa sekali. Terus kemudian Bunda juga sudah punya antisipasi ketika ada gangguan di dalam proses pengerjaan mereka. Nah, kira-kira komitmennya Bu Ari terhadap rencana aksi yang sudah Anda siapkan itu dengan punya komitmen seperti apa supaya ini itu berhasil? Oke. Rencana ini akan saya laksanakan di semester genap pada pembelajaran pertama, yaitu Kadi Tembang Mocopat Dadang Gulo, Mbak. Kemudian selain itu saya juga akan berkolaborasi dengan guru bahasa Jawa di SMA Lasem untuk melihat bagaimana cara mengajar, kemudian cara mengajar saya apakah sudah pas atau belum, nanti bisa diberikan masukan, kritik dan saran. Kemudian saya juga bisa berkolaborasi dengan beliau terkait pembuatan media pembelajaran yang tepat, yang bisa merangsang anak untuk aktif dalam pembelajaran. Oke, berarti komitmennya Bu Ari adalah pelaksanaannya ini nanti akan dengan eksekusi ketika pas materi Tembang Mocopat dan Gulo di semester genap di KD pertama semester 2. Kemudian yang terlibat dalam hal ini itu nanti adalah dengan melibatkan rekan sejawat, khususnya adalah guru bahasa Jawa untuk melihat bagaimana dengan proses mengajar, kemudian menyiapkan media untuk proses pembelajaran yang lebih baik seperti itu ya Bu Ari ya. Oke, berarti untuk tindak lanjutnya setelah ini itu dengan apa? Selain nanti kan eksekusinya di saat di semester 2. Nah, terus kemudian meminta rekan guru lain untuk melihat proses dengan melakukan pembelajaran sehingga nanti akan terjadi refleksi terhadap dengan beliau yang diminta informasi. Tindak lanjutnya seperti apa, Mbak? Setelah melakukan itu. Nah, saya akan berdiskusi dengan guru tadi bagaimana tingkat keberhasilan dari rencana yang sudah saya rencanakan itu. Oke, berarti jangan melakukan refleksi terkait keberhasilan rencana kegiatan yang sudah jenengan buat, kemudian bisa nggak itu dieksekusi di materi yang lain seperti itu? Kalau untuk materi yang lain mungkin bisa diterapkan di materi geguritan. Kadang siswa juga kesulitan geguritan atau puisi Jawa itu loh Bu Ulfa. Kadang mereka juga kesulitan untuk mencari maknanya. Bisa juga dengan cara mak comblang itu tadi. Oke, berarti rencana pembelajaran mak comblang atau menjodohkan layaknya
Di sini saya tertarik ketika Bu Ari menyampaikan rencana Mak Comblang untuk mengatasi permasalahan memahami arti dari tembang mocopat itu akan digunakan untuk ke materi yang lain, karena untuk bahasa Jawa sendiri ada mocopat, terus kemudian ada geguritan, dan mungkin karya sastra yang lain juga bisa diaplikasikan seperti itu ya Bu Ari ya. Iya, iya. Oke, berarti kalau misalnya kita tarik kesimpulan ini Bu Ari, kira-kira dari apa yang sudah kita lakukan, dengan berarti tadi bisa kasih kesimpulan terkait apa sih yang ingin jenengan capai, kemudian gagasannya seperti apa, rencananya seperti apa, dan apa saja yang jenengan butuhkan untuk mendukung rencana jenengan itu. Iya. Untuk mendukung rencana saya tadi kan saya menerapkan model pembelajaran Mak Comblang ya, Mbak. Mak Comblang itu berarti nanti saya membutuhkan peralatan seperti mungkin bisa banner, kemudian kertas yang berwarna agar siswa itu tertarik, tidak monoton satu warna saja. Mungkin saya bisa menggunakan 3 warna atau 4 warna. Saya akan menemui ke pihak TU bagian barang, meminta izin untuk meminta barang tersebut. Nah, karena di sekolah disediakan, kemudian saya akan berkolaborasi juga dengan rekan sejawat untuk membuat pembelajaran yang tepat, yang menarik untuk melaksanakan rencana pembelajaran tembang mocopat menggunakan Mak Comblang. Oke, berarti menyiapkan ini semua untuk menyelesaikan permasalahan terkait bagaimana siswa untuk mengatasi kesulitan siswa dengan memahami tentang mocopat gitu ya Bu Ari ya. Iya, iya Mbak. Iya, semoga rencana Bu Ari ini berhasil dan bisa dilakukan. Amin, amin. Dan media itu bisa ditiru, dimodifikasi oleh rekan sejawat lain, tidak hanya di sekolahnya Bu Ari, di SMA Negeri 1 Rembang. Harapannya itu nanti bisa dikembangkan lagi ke rekan-rekan sejawat lain, mungkin di MGMT atau bisa dimodifikasi di mata pelajaran yang lain gitu ya Bu Ari ya. Iya, iya. Baik, semoga apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat untuk Bu Ari. Bu Ari bisa menerapkan solusi yang sudah jenengan siapkan, rencana aksi yang jenengan siapkan, dan sukses untuk Bu Ari. Semoga semuanya lancar. Terima kasih Bu Ari. Sama-sama Bu Ulfa, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, scene yang pertama sudah selesai. Coaching yang pertama, saya selaku observer akan sedikit memberikan refleksi untuk hasil dari coaching malam ini ya. Boleh nggih, Ibu Ulfa Ya, sama Bu boleh. Ari ya? Ya, silakan Bu Kis. Melihat tadi implementasi prinsip-prinsip coaching yang sudah diterapkan oleh Bu Ulfa selaku coach, sudah jelas alur ceritanya, bagaimana Bu Ulfa dapat menanyakan tujuan dari coaching malam ini, juga bagaimana Bu Ulfa bisa mengembangkan Bu Ari untuk mengidentifikasi, membuat rencana maupun melakukan tanggung jawab terhadap permasalahan yang tadi Bu Ari sampaikan gitu. Terus juga tadi Bu Ulfa sudah memperlihatkan prinsip-prinsip dari coaching, salah satunya adalah kemitraan, bagaimana suasana dibangun secara nyaman, sebagaimana Bu Ulfa mitra dari Bu Ari, sehingga pembicaraan bisa berjalan secara ngalir, secara nyaman gitu. Dan juga Bu Ulfa sudah mampu sebagai coach, sudah bisa menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga di sini Bu Ari dapat menyampaikan potensi-potensi yang bisa Bu Ari lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi disampaikan oleh Bu Ari, yaitu
permasalahan tentang bagaimana anak-anak ini mengalami kesulitan memahami tembang cepat begitu ya Bu Ari ya. Iya, Jadi Bu. luar biasa prinsip coachnya sudah terlihat, sudah diimplementasikan oleh Bu Ulfa selaku coach, dan juga alur cerita juga sudah mengalir. Ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Ari, bagaimana Bu Ari akan membutuhkan support dari siapa saja juga sudah disampaikan oleh Bu Ari, dan bagaimana Bu Ari akan mengimplementasikan solusi yang tadi disampaikan ke depannya seperti apa. Gitu nggih, luar biasa. Di sini juga Bu Ulfa sudah bisa menunjukkan kehadirannya secara utuh, dan juga bagaimana Bu Ulfa mendengarkan aktif dengan cara memberikan tanggapan-tanggapan dan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ari. Jadi luar biasa coaching malam ini. Terima kasih Bu Ulfa dan Bu Ari. Nanti kita lanjut di coaching selanjutnya. Itu deh. Kita tutup dulu sesi yang pertama ini. Ya, terima kasih Bu Ulfa dan Bu Ari. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut sesi 2. Untuk sesi 2 ini gantian observernya yang Bu Ari deh. Ya, observernya Bu Ari, Bukis nanti coachnya, saya sebagai coachingnya. Oke, Bu Ulfa yang coaching. Oke, dengan permasalahan yang tadi ya. Rendahnya motivasi siswa ketika jam pembelajaran matematika itu di jam terakhir. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kis dan Bu Ulfa, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, luar biasa. Ya. Hari ini kita akan melakukan coaching terkait dengan permasalahan yang ingin disampaikan oleh Bu Kis, di mana Bu Kis sebagai coach, kemudian coachnya adalah Bu Ulfa, saya sebagai observer. Terbalik Bu. Bu Ulfa sebagai coach, Bu Kis sebagai coach, kemudian saya sebagai observer. Monggo saya silakan untuk dimulai. Izin untuk mengamati percakapan Bu Kis dan Bu Ulfa. Siap. Terima kasih Bu Ari untuk waktunya. Terima kasih Bu Ari. Iya. Bu Ulfa, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Kis. Selamat malam, Bu Ulfa. Selamat malam. Sehat, Bu Kis? Iya. Bu Ulfa kemarin menghubungi saya, mohon maaf, saya nggak bisa membalas langsung chatnya Bu Ulfa. Kira-kira ada apa nggak? Bu Ulfa menghubungi saya? Iya. Saya itu punya permasalahan, Bu, terkait saya itu kebetulan di sekolah selalu dikasih jam terakhir. Padahal notabene saya itu kan ngajar matematika. Terus kemudian dikasih jam terakhir. Jam terakhir kisaran waktu dari jam 2 sampai jam setengah 4. Bayangkan dengan sendiri ketika bekerja saja di jam-jam seperti itu tuh tubuh sudah mulai lelah. Tapi ternyata kita juga harus mengajar di jam-jam itu, apalagi hubungannya adalah mata pelajaran eksak yang diberikan gitu. Jadi saya ketika mengajar itu banyak sekali murid-murid yang lemes, terus kemudian ngantuk, banyak yang izin keluar kelas gitu. Ya. Jadi kali ini Bu Ulfa ingin berbincang dengan saya deh. Tujuannya untuk apa sih Bu Ulfa malam ini sih? Iya, saya ingin menggali solusi kira-kira
solusi yang baik untuk anak-anak, mengatasi anak-anak di jam terakhir, meskipun pembelajaran matematika itu dia tetap on gitu loh, motivasinya nggak ngumpul, meskipun kita tahu bahwa di saat jam-jam rawan seperti itu memang kita nggak bisa maksain kehendak anak-anak gitu. Kalau boleh dijelaskan ini Bu, motivasi yang seperti apa sih yang ditunjukkan oleh situasi Ibu pada jam-jam terakhir itu? Iya, jadi ketika beda sekali ketika mereka melakukan pembelajaran di jam pertama, terus kemudian ada jam ketiga, 4 sama jam terakhir. Jadi kalau di jam terakhir itu banyak sekali siswa kasih alasan, Bu, izin keluar, mau kamar mandi. Terus kemudian kalau pas proses pembelajaran itu fokusnya mulai pecah, banyak yang ngobrol sama teman sebangkunya, terus kemudian mereka sering glosor, istilahnya merebahkan diri di meja gitu. Jadi kan terkesan semangatnya mana sih untuk melakukan proses pembelajaran di jam terakhir, dimanapun jamnya tetap kalian harus tetap semangat, kita saja juga harus tetap menyelesaikan, melaksanakan tugas itu dengan baik gitu kan, mana motivasi kalian gitu. Saya selalu seperti itu kalau jam terakhir. Jadi tadi yang disampaikan oleh Bu Ulfa, yang ditunjukkan murid-murid dari Bu Ulfa di jam siang itu motivasinya menurut jenengan kurang gitu ya? Iya. Ya. Yang jenengan harapkan apa sih Bu? Ya, harapannya saya sih meskipun pembelajaran matematika itu jam terakhir mau di depan terakhir itu tetap semangatnya harus sama Bu. Pengennya mereka tetap ketika ada proses pembelajaran yang harus dilalui, entah nanti berdiskusi, terus kemudian ada proses inti dalam proses penemuan rumus, itu tetap mereka berperan aktif, semuanya bisa bergerak gitu. Jangan ngobrol sendiri sama temennya, jangan merebahkan diri juga ketika kita melakukan proses pembelajaran gitu. Terus kemudian kita istilahnya bergantung pada temennya yang lebih pinter istilahnya. Jadi motivasinya tetap biar rata, meskipun kita tidak bisa memaksa anak-anak untuk harus bagus dalam proses hasil dari proses pembelajaran ini, tapi paling tidak semangatnya mereka itu tetap terjaga gitu. Sih seperti itu aja. Saya nggak muluk-muluk hasil harus baik, itu nggak bisa dipaksakan karena memang minat anak dalam pembelajaran matematika itu kan beda-beda gitu. Kalau menurut jenengan ini motivasi anak pada saat ini ada di poin berapa Bu? Kalau motivasi 1 sampai 10 lah. Iya. Dari penilaian 1 sampai 10 ketika dia melakukan proses pembelajaran di jam terakhir, itu mereka ada di skala 5-6 itu lah. 5-6 ya. Terus harapan Ibu pengennya mau dinaikkan ke level berapa itu? 8-9 lah. Motivasinya. Motivasinya di 8-9 sudah cukup, nggak mungkin motivasinya sesempurna mereka ketika rigi untuk pembelajaran di jam ketiga 4. Kalau saya melihatnya di jam ketiga 4 itu jam idealnya mereka untuk di matematika. Tapi kan kita nggak mungkin ya Bu, ya Bu ya ketika di sekolah gitu request Pak, kalau ke kurikulumnya misalnya kita request untuk jam ketiga 4 dong matematika, lah mana mungkin kita bisa membackup semuanya di jam ketiga 4, padahal kita juga harus berbagi dengan guru lain gitu kan. Betul ya. Iya Bu Ulfa. Jadi menurut Bu Ulfa ada kendala-kendala di situ ya Bu ya. Menurut jenengan yang bisa membuat mereka termotivasi lagi apa ya? Kalau saya secara pribadi sih untuk membangkitkan motivasi mereka, jadi ini nanti juga bisa tidak harus pada pembelajaran saya, mereka juga bisa menerapkan itu di jam-jam pembelajaran terakhir di mata pelajaran lain juga gitu. Nah, untuk menjaga mood mereka itu memang saya itu
jujur selama ini saya menerapkan pembelajaran sesuai kondisi, kondisional. Istilahnya apa yang saya hadapi saat itu eksekusi gitu kan. Nah, tapi sebenarnya ada proses persiapan yang memang saya lakukan untuk kira-kira di momen yang seperti ini saya harus apa, menyesuaikan dengan materinya gitu kan. Nah, untuk mengatasi supaya tidak ngantuk, ya, Jadi, uh, ya. jadi kalau misalnya untuk mengatasi mereka biar tidak ngantuk, nah, ice breaking dulu. Saya sering melakukan ice breaking awalan gitu untuk membangkitkan fokus mereka. Nggak apa-apa, materi nggak harus selesai. Yang penting fokusnya mereka kembali lagi ke apa namanya ke pembelajaran gitu kan. Jadi melakukan ice breaking, apa namanya nggak harus mikir. Terus kemudian apa namanya mengajak mereka bergerak ya. Kalau mereka bergerak otomatis itu kan nggak nggak bersandar, nggak rebahan tadi ke meja gitu. Jadi satu saya melakukan ice breaking selama ini seperti itu. Kalau misalnya pun tidak harus bergerak, tidak harus bernyanyi atau tidak harus apa, bisa saya melakukan apa namanya senam otak, apa gerakan-gerakan itu, atau bisa jadi saya juga melakukan ada nih misal gambar, kalau misalnya nanti seperti ini terus kita ingin seperti ini seperti apa, mereka itu kan jadi proses mengolah daya pikirnya itu sudah ada gitu, meskipun nggak mikir matematika tapi kan nanti fokusnya dia kembali untuk berpikir pelan-pelan, itu bisa dilakukan seperti itu. Jadi pertama yang saya lakukan untuk meningkatkan motivasi mereka adalah melakukan exercising gitu. Terus kemudian bisa jadi saya terima curhat, jadi saya curhat dulu, nggak apa-apa 15 menit 20 menit saya melakukan curhat dengan mereka, kira-kira kebutuhannya seperti apa, pengennya ini pembelajaran sekarang biar kalian nggak ngantuk itu kita harus ngapain, ikuti aja dulu. Tapi yang terpenting kita sebagai pemimpin pembelajaran ya di kelas itu harus punya apa namanya batasan, membebaskan tapi tetap kita punya batasan, jadi biar nggak keluar dari topik gitu. Iya. Oh, gitu. Sejauh mana menurut Ibu ice breaking ini bisa membangkitkan semangat mereka, Bu? Dilihat perubahannya seperti apa sih sebelum jenengan menggunakan ice breaking dan setelah menggunakan ice breaking ini? Iya, senyum. Nah, senyumnya keluar. Nah, kalau anak dalam proses pembelajaran itu dia merasa nyaman, pasti itu mereka bisa ketawa, ya, senyum, ya, terus bisa apa namanya menegakkan diri. Nah, senyum dan menegakkan diri itu sudah apa namanya proses awalan yang saya rasa itu sudah fokusnya mereka sudah kembali. Oh, sudah ready nih, udah siap nih mereka melakukan pembelajaran. Ketika dikasih kita ngomong sesuatu mereka menanggapi terus kemudian full senyum, itu berarti mereka fokusnya sudah kembali bagus, semangatnya sudah ada. Kita cukup kok pembelajarannya bisa mengembalikan mereka ke dalam kondisi yang nyaman dengan full senyum sayang gitu kan istilahnya. Nah, itu apa namanya sudah cukup untuk saya untuk bisa melanjutkan pembelajaran sesuai apa yang kita rencanakan. Okay. Dari cerita jenengan tadi berarti secara gesture, secara raut muka gitu bisa kelihatan ya Bu anak-anak bagaimana motivasi kurang dan motivasi yang sudah kembali up begitu ya menurut jenengan ya. Betul. Oh iya. Bu, terus selanjutnya nih, jenengan tadi kan sudah menguraikan banyak terkait bagaimana jenengan nanti ingin mengembangkan pembelajaran jenengan supaya anak-anak termotivasi lagi. Selain itu yang bisa jenengan lakukan lagi apa Bu? Ya, jadi saya berusaha menerapkan proses pembelajaran yang melibatkan banyak anak, ya, melibatkan banyak anak. Istilahnya biar mereka itu terlibat semua, biar tidak terjadi hal-hal yang istilahnya bergantung pada temannya. Kalaupun kita membuat pembelajaran berkelompok, itu melibatkan semuanya biar bisa bergerak, biar semuanya terlibat. Alur yang bagaimana kita bisa menyiapkan itu, ya katakanlah alurnya itu memang bisa melibatkan semuanya. Jadi setiap anak punya apa namanya job desk dalam proses diskusi itu. Jadi apa namanya ketika si yang paling pinter misalnya, ketika si yang paling pinter itu nanti adalah eksekutor terakhir, yang paling
kurang nih, misalnya dia sebagai awalan, misalnya kita dalam proses pembuatan rumus gitu kan, kita kan pasti punya prosesnya, step by step itu kan diberikan ya. Nah, jadi kalau saya penemuan rumus secara pribadi, saya itu jarang ngasih ke anak rumus jadinya itu seperti apa gitu. Jadi step by stepnya saya sudah punya clue-nya. Step pertama, kasih yang gampang dulu. Ya ini berarti dikerjakan oleh yang si lemah, istilahnya seperti itu, si yang kurang. Terus kemudian step kedua biar dilanjutkan. Jadi prosesnya itu di step 1 nanti dikerjakan oleh siapa, step 2 itu sudah harus ada pembagiannya dengan jelas supaya apa? Mereka juga semuanya terlibat. Jadi sebisa mungkin saya membuat pembelajaran yang melibatkan semua siswa. Oke. Jadi menurut jenengan dengan cara berkelompok itu anak-anak bisa lebih aktif dan juga sudah jelas bagian kinerjanya sehingga mereka punya job masing-masing begitu ya Bung ya? Iya, berkelompok dan dilanjutkan nanti pasti ada kompetisinya. Biasanya kalau saya buat diskusi kelompok seperti itu yang melibatkan banyak orang, ada kompetisinya. Jadi mereka ada penghargaan tersendiri untuk mereka-mereka yang mampu berperan mendapatkan sesuatu yang maksimal. Artinya ada apresiasi begitu, Bu. Betul. Oke. Baik, Bu Ulfa. Nah, dari yang tadi jenengan sampaikan itu ada ice breaking, ada belajar atau bekerja secara berkelompok, pembagian tugas, sehingga nanti anak-anak punya jobnya masing-masing sehingga semua berperan aktif, sehingga nanti harapannya meskipun itu di jam terakhir motivasinya akan tetap tinggi gitu ya menurut jenengan ya. Iya. Oke. Kira-kira kapan ini? Nggih. Kira-kira kapan ini Ibu mau melaksanakan ini, Bu? Untuk prosesnya karena saat ini kita sudah selesai di semester 1, ya lebih harus mempersiapkan diri di semester 2 dan prosesnya itu akan tetap dilanjutkan di kelas manapun, tapi saya juga harus mengingat kondisi yang terjadi di dalam kelas itu seperti apa gitu kan. Jadi nggak bisa kita sembarangan menerapkan itu semua, tapi kalau rata-rata di jam terakhir memang motivasinya berkurang, kita bisa menerapkan itu. Jadi menyesuaikan kondisi. Jadi secara kondisional lah kita menerapkan itu. Jadi saat di semester 2 pembelajaran harus lebih baik, motivasinya mereka tetap terjaga, terus kemudian melibatkan aktivitas siswa yang lebih banyak. Jadi mereka biar nyaman dalam prosesnya. Wah, luar biasa. Bu Ulfa sudah punya step by step-nya ya, sudah punya rancangan bagaimana yang akan dilaksanakan terkait tadi bagaimana meningkatkan motivasi anak meskipun itu di jam terakhir dan meskipun itu pembelajarannya matematika gitu ya. Nah, baik Ibu, ini kita sudah pada sesi coaching yang terakhir nih. Setelah jenengan cerita panjang lebar seperti ini, Bu. Kalau eksekusinya nanti di awal semester genap dan proses semester genap, kira-kira saya bisa mendengarkan kisah jenengan lagi kapan ya? Nanti kalau misalnya saya sudah melakukan eksekusi di kelas itu sudah melakukan kolek sama teman sejawat, kira-kira ada nggak masukan refleksinya bagaimana, terus evaluasi terkait kegiatannya bagaimana, nanti saya menghubungi Bukit lagi. Oke, siap. Saya akan selalu siap untuk mendengarkan lagi kisah dari Bu Ulfa. Jadi perkembangannya seperti apa dengan tadi gambaran-gambaran panjenengan yang akan jenengan implementasikan di kelas. Saya tunggu ya Bu ya, kisahnya ya. Iya. Oke, gimana ini perasaannya Bu Ulfa malam ini? Iya, jadi bisa curhat banyak ya sama Bu Cis ya. Semoga harapannya saya apa yang bisa saya siapkan itu bisa tereksekusi dengan baik
Dan saya harapannya motivasi itu tetap terjaga, tidak hanya saat jam pembelajaran saya, tapi jam-jam terakhir, istilahnya di jam-jam rawan itu tetap bisa mereka terapkan secara sendiri. Terus kemudian saya juga bisa menyampaikan apa yang sudah saya lakukan kepada anak-anak di teman-teman yang mungkin punya permasalahan sama di kasus jam terakhir. Oke. Baik, Bu Ulfa siap sharing dengan siapapun ya, artinya ya. Bu Ulfa nanti akan sharing dengan siapapun best practice yang sudah Bu Ulfa lakukan. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Sudah sharing-sharing dengan saya, sudah berbagi pengalaman, curhatannya. Juga ke depannya kita bisa sering ngobrol-ngobrol seperti ini ya Bu Ulfa ya. Iya. Baik, kita tutup sesi malam ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Ari. Mikrofonnya belum Ya, dinyalain. iya Mbak. Alhamdulillah tadi yang kedua sudah berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memberikan sedikit masukan kepada Bukis terkait dengan proses coaching yang telah dilakukan. Bukis sudah sangat bagus dalam melaksanakan coaching. Tadi prinsip-prinsip coaching sudah ada, yaitu membangun kemitraan dengan Bu Ulfa, di mana tadi Bu Ulfa bisa menjadi mitra Bukis, bercerita masalahnya. Kemudian Bu Ulfa juga bercerita dengan nyaman, tanpa rasa canggung. Nah, berarti Bukis sudah berhasil dalam membangun kemitraan. Bukis sudah berhasil juga dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk mengulik, untuk mengidentifikasi dari permasalahan yang dialami oleh Bu Ulfa. Bukis sudah bisa untuk memancing Bu Ulfa membuat rencana aksi yang akan dia lakukan. Kemudian Bukis tadi sudah menunjukkan kehadiran penuh untuk menyimak cerita dari Bu Ulfa dengan anggukan misalnya, kemudian mengatakan nah gitu, berarti Bukis tadi sudah benar-benar menyimak cerita dari Bu Ulfa. Terkait dengan kurangnya motivasi murid karena jam pembelajaran matematika itu hitung-berhitung di jam terakhir. Nah, jadi muridnya mungkin jenuh sekali. Nah, tadi Bukis sudah mampu menanyakan pertanyaan-pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif, sampai Bu Ulfa berhasil untuk menceritakan, oh ya Bu, rencana saya besok saya mau memakai ice breaking. Nah, biar anak-anak itu gerak-gerak badannya. Ya, biar anak-anak itu bersemangat lagi, biar hadir penuh pada jam pembelajaran matematika, pikirannya fokus untuk menerima pelajaran dari Bu Ulfa, pikirannya tidak kemana-mana. Nah, caranya bagaimana tadi Bukis juga sudah bisa menggali seperti itu dengan cara full senyum ya, full senyum sayang. Terima kasih Bukis, kucingnya sudah bagus sekali, sudah bisa mendengarkan aktif, hadir penuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, sudah bisa membangun kemitraan. Alur ceritanya juga sudah jelas tadi, sudah capai, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, sampai kepada tanggung jawabnya. Terima kasih, saya cukupkan sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bu Ari untuk refleksinya. Kita lanjut sesi 3. Nanti video ya, dipotong-potong sendiri ya. Ya betul. Nah, berarti sesi 3 ini nanti saya sebagai observer, terus kemudian Bukis sebagai coachingnya ya, terus kemudian Bu Arika sebagai coaching ya. Ya. Bentar, saya izin break sebentar saja. Saya tak nyari sesuatu yang hilang. Tertentu gimana? Bentar ya. Bu Ari coach, dan saya coaching. Iya Bu. Dengan permasalahan. Ini kita mulai sebentar lagi ya, nunggu Bu Ulfa dulu ya Bu. Saya sudah kembali, tapi kameranya saya belum terkonek ini.
Benar, oke. Nggih. Wajahnya saya sudah nampak kembali ya. Sudah. Sudah terlihat. Nah, Aman. Yes, izinkan saya hari ini untuk mengamati Bukis dan Bu Ari Ika untuk melaksanakan proses coaching pada hari ini. Saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk Buki sebagai coaching dan Bu Ari Ika Fitri sebagai coaching, saya sebagai observer untuk mengamati proses panjenengan berdua melakukan praktek coaching terkait permasalahan yang Buki ungkapkan, yaitu kesulitan mengajar rekan sejawat untuk merubah paradigma lama menuju pembelajaran yang berpihak pada murid. Izinkan saya mengamati, kemudian izinkan saya juga untuk nanti memberikan refleksi terhadap kegiatan yang jenengan lakukan. Manfaatkan proses ini, gunakan alur cerita sesuai yang jenengan pahami, dan harapannya bisa menjadikan solusi atas segala permasalahan yang Koci hadapi, dan Koci bisa melaksanakan itu semua dengan baik tentunya. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Bu dan Bu Asma. Baik. Ya. Terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih Bu Ulfa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ari. Bukis, hari ini apa kabar? Alhamdulillah. Tapi sedikit mumet Bu Ari. Pengen curhat ini Bu Ari. Ya, monggo silahkan ya. Boleh silahkan, ya kita boleh sekali bentar ya. Nggih. Oke, baik. Bu Ari, ini saya kan agak pusing nih. Kan kita selaku calon guru penggerak, harapannya di komunitas praktisi kita, setidaknya di lingkungan sekolah, kita kan harus selain mampu bergerak, harus mampu menggerakkan rekan sejawat, ya. Tapi kan kita tahu juga bahwa yang namanya sosial, banyak pro dan kontra, banyak teman-teman yang sudah ada di zona nyaman, dan mereka agak susah ini beralih dari paradigma lama untuk bisa memberikan pembelajaran yang harapannya implementasi kurikulum merdeka bahwa pembelajaran berpihak pada anak itu bisa diterapkan. Nah itu kan agak sulit Bu, apalagi di sekolah saya yang sekarang jumlah gurunya sudah lumayan banyak. Jadi ya itu yang buat saya pusing Bu. Gimana ya Bu supaya saya bisa menggerakkan teman-teman yang lain juga. Oke, berarti tujuan yang ingin dicapai pada hari ini, Bukis tadi menyampaikan tentang apa? Inginnya Bukis? Saya pengen dapat solusi nih Bu, nih bagaimana menggerakkan teman-teman supaya dari paradigma lama ini mereka bisa melakukan atau mengimplementasikan pembelajaran yang berpihak pada anak-anak gitu. Iya. Harapannya dapat solusi. Oh, nggih. Bukis, tadi Bukis kan menyampaikan bahwa banyak guru yang masih dalam zona nyaman. Mungkin Bukis bisa menceritakan yang dimaksud dalam zona nyaman itu seperti apa, Bukis? Ya, ngajar masih pakai model-model lama, masih pakai anak-anak dikasih catatan, merangkum dan sebagainya, yang intinya itu mereka masih masih nggak mau bersusah payah lah untuk mengeluarkan pikiran dan tenaga mungkin ya. Jadi yang ngajar ya udah menyampaikan materi aja begitu. Nggak berarti Bukis tadi menyampaikan bahwa ada guru-guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Seperti itu, Bukis? Ya, begitu Bu. Jadi saya melihat memang masih monoton dan juga perhatian ke anak itu saya melihatnya yang penting materi yang ada di kurikulum itu atau di struktur kurikulum itu bisa tersampaikan semua gitu.
tanpa peduli anak ini apakah anak ini benar-benar menangkap ataukah tidak, ataukah anak-anak ini menikmati pembelajaran yang diberikan oleh mereka atau tidak, itu seolah-olah oh, sudah saya harus menyampaikan materi itu terima aja gitu, seolah-olah kayak gitu, Bu. Kan memang sekarang gimana ya, Bu, yang namanya kalau kita mau membuat pembelajaran yang berpihak pada murid itu kan kita harus ekstra ya, istilahnya harus ekstra mempersiapkan, ekstra bagaimana strategi itu bisa masuk benar-benar bisa dilaksanakan di kelas. Itu kan memang butuh effort atau tenaga tersendiri begitu ya, Bu. Nah, melihat kondisi yang seperti itu, apa yang Bukis lakukan, Bu, terkait dengan hal itu? Nah, itu sebenarnya sih secara perasaan gemes ya, Bu. Ya. Tapi kan gimana yang namanya orang dewasa, kita kan nggak bisa ya, Bu, kalau misalnya terus ibu kan harusnya atau bapak harusnya begini-begini, kan kita nggak bisa ya, Bu. Iya. Jadi saya itu merasa gimana ya, gemes, tapi saya nggak bisa langsung merubah atau menyalahkan atau gimana ya. Saya pengennya sih mereka tahu sendiri bahwa pembelajaran yang kurikulum Merdeka sekarang itu keberpihakan kepada murid itu seperti itu, dan memang itu yang harusnya dilakukan oleh seorang guru sebagai penuntun begitu. Pengennya saya seperti itu. Bukis tadi kan sudah mengutarakan kepengennya Bukis. Nah, mungkin Bukis punya rencana-rencana apa nih terkait dengan hal itu agar bisa terwujud? Mungkin gini ya, Bu. Kan sebagai guru penggerak pertama memang harus tergerak dulu ya, Bu ya. Kalau saya sudah tergerak, artinya saya sudah mengimplementasikan apa yang sudah saya pelajari di pelatihan ini, nanti akan saya tunjukkan kepada teman-teman, dan nanti kalau mereka sudah melihat hasilnya, bisa nggak ya mereka nanti, oh iya ternyata memang ada hasilnya pembelajaran yang dilaksanakan oleh Bukis itu seperti itu gitu. Kira-kira kalau seperti itu bisa nggak ya, Bu? Nah, menurut Ibu sendiri bisa atau tidak, Bu? Menurut jenengan sendiri, Bu? Gimana? Jadi intinya saya kan pengen ngasih contoh dulu ya, Bu, keteladanan dulu lah, supaya teman-teman bisa melihat hasilnya nanti gitu. Saya kira kalau seperti itu nanti kan ada bukti nyata. Nah, kalau sudah ada bukti nyata, saya kira kok nanti teman-teman bakalan tertarik sendiri deh. Nah, bukti yang akan Bukis tunjukkan seperti apa, Bu, misalnya, Bu? Misal nih, Bu, kita kan di PGP nih, kita kan dapat beberapa teori, banyak ya teorinya, salah satunya pembelajaran berkreasi, kemudian bagaimana menguatkan karakter anak dengan PSE atau pembelajaran social emotional studies yang sudah kita pelajari bareng-bareng itu. Mungkin dari situ saya akan mengimplementasikan itu secara nyata, sehingga nanti perubahan sikap anak, bagaimana anak bisa belajar dengan saya secara nyaman dan juga bisa menguatkan karakter mereka, dan juga bagaimana pembelajaran itu menjadi berbeda daripada pembelajaran yang monoton yang selama ini dilakukan. Mungkin dari situ nanti teman-teman akan melihat, oh iya ada sesuatu yang berbeda ini yang bisa dilakukan untuk anak-anak gitu. Rencananya seperti itu nggih, Bu. Nah, untuk melakukan rencana itu, misalnya nanti ada beberapa guru yang sudah tertarik, kemudian bertanya pada Bukis, lalu apa langkah yang akan Bukis lakukan? Jadi kebetulan sekali kalau nanti sudah ada yang mulai tertarik, setidaknya nanti saya akan bisa berkolaborasi, rembuk bareng, begitu, sharing praktik, atau mungkin juga saya bisa belajar dari mereka-mereka yang sudah mengimplementasikan pembelajaran yang lebih inovatif dan kreatif lagi, gitu. Jadi nanti ada kolaborasi lah dengan teman-teman sejawat yang sudah mulai tertarik, yang mau bareng-bareng merubah paradigma, sehingga nanti implementasi
pembelajaran yang sebenarnya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara ini bisa benar-benar diimplementasikan di sekolah kami gitu. Mulai dari yang kecil dulu ya, kelompok-kelompok kecil mereka yang tertarik kita gandeng, kita ajar rembuk bersama. Setelah itu nanti kalau mulai dari komunitas kecil ini bisa terbentuk, saya yakin nanti akan berkembang dan yang akhirnya akan membawa ekosistem yang positif lah untuk teman-teman yang ada di sekolah sehingga mereka bisa meniru. Oh, nggih. Seperti itu nggih, Bu. Bu. Nah, kalau misalnya nih, Bu, sudah ada kelompok-kelompok komunitas yang terbentuk, kemudian mereka ada yang tertarik mengikuti pembelajaran, misalnya nih salah satu dari mereka, di tengah jalan kemudian patah semangat, nggak mau melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid, kembali kepada paradigma lama, apa yang akan Ibu lakukan nih misalnya nih? Di tengah perjalanan ada yang patah semangat. Sebenarnya kalau dibilang kalau misalnya itu siswa bisa dengan menggunakan segitiga restitusi ya Bu, jadi bisa pasti masalah yang terjadi gitu. Kalau sama teman sejawat mungkin lebih ke pendekatan secara personal gitu ya Bu. Jadi kita gali permasalahannya apa, bisa seperti itu. Dan istilahnya kita membentuk positive vibes lah, membentuk suasana-suasana positif yang mendukung sehingga nanti teman-teman merasa nyaman lagi, semangatnya bisa kembali lagi gitu. Dan itu dibutuhkan memang bukan hanya saya saja yang bergerak, saya butuh gandeng teman-teman yang lain, Bu. Iya, butuh berkolaborasi begitu ya, Bu Kis. Betul. Nah, tadi Bu Kis sudah mengutarakan rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ya. Iya. Ada beberapa rencana tadi yang Ibu rencanakan. Kemudian setelah Ibu memikirkan rencana-rencananya, kapan Ibu mulai dieksekusi atau mau dilaksanakan rencana-rencana itu? Wah, secepatnya Bu. Karena kan nanti kalau kita segera bisa berkolaborasi dengan teman-teman, terus bentuk menyusun perencanaan pembelajaran yang memang kreatif dan inovatif, sehingga teman-teman dari paradigma lama itu bisa berubah menjadi mau mengimplementasikan filosofi Ki Hajar Dewantara terkait dengan pembelajaran yang berpihak pada murid, itu nanti segera Bu, supaya nanti di semester genap bisa langsung dieksekusi, langsung dipraktekkan gitu. Tadi kalau Ibu menyampaikan bahwa mengajak beberapa guru untuk membuat rencana pembelajaran. Rencana yang seperti apa yang dimaksud nih, Bu? Semacam kayak RPP begitu loh, Bu. Jadi iya. Buat RPP terlebih dulu ya. RPP-nya iya, jadi RPP-nya jelas strategi pembelajarannya seperti apa, jadi alur kegiatannya gitulah. Karena saya kan guru bahasa Inggris, jadi nanti saya akan mendekati sama teman-teman di lingkungan bahasa dulu, bahasa Inggris dulu, baru berkembang ke bahasa yang lain gitu. Karena kalau sama-sama bahasa itu biasanya lebih nyambung. Gitu. Ke komunitas guru-guru bahasa dulu, baru ke mapel-mapel yang lainnya dengan cara membuat rencana pembelajaran dengan menggunakan strategi-strategi, metode, model pembelajaran yang berpihak kepada murid ya, Bu? Iya, betul. Betul, Bu. Setelah rencana itu terbentuk, Bu, setelah RPP itu terbentuk, kemudian bagaimana Bu Kis nanti akan mengukur, oh iya berarti teman saya nih sudah ada perubahan nih paradigmanya, dari paradigma yang dari zona nyaman tadi, paradigma lama, kemudian ke paradigma yang berpihak kepada murid. Itu nanti kan kita implementasinya di semester genap ya Bu, nanti kriteria ketercapaiannya akan terlihat kalau suasana kelas yang diciptakan oleh teman-teman itu sudah berbeda, pembelajarannya sudah tidak monoton lagi begitu. Jadi sudah sesuai dengan rencana pembelajaran yang kita diskusikan bareng itu Bu. Jadi kriterianya ya nanti di kelas-kelas itu suasana belajarnya sudah sangat berbeda. Oh, nggih.
Berarti nanti ada beberapa rekan yang akan terlibat ya dalam rencana aksinya Bukis Betul. ya. Betul. Setidaknya tadi tim bahasa dulu lah. Iya. Dan mereka juga nanti akan diberikan job desk-nya masing-masing atau bagaimana Bu rencananya Bu? Di teman-teman yang terlibat. Ya nanti disesuaikan saja karena kan kalau seperti tim bahasa kan nggak mungkin ngajarnya satu level gitu, kayak saya kan ada di kelas 12, nanti teman-teman ada yang di kelas 10, 11. Nah itu nanti disesuaikan saja sih Bu sebenarnya perangkatnya. Iya. Nggih. Bagaimana Bukis? Apakah sudah sudah plong rasanya setelah bercerita dengan saya? Sudah lumayan. Ada harapan Bu berarti Bu ya. Jadi mungkin ada beberapa pihak yang masih pakai paradigma lama, tapi pelan-pelan akan kita ajak untuk mau berubah dengan cara kita pertama memang pembuktian diri dan bagaimana kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Kolaborasi tadi ya. Selain itu juga Bukis tadi membuat apa lagi tadi? Rencana? Rencana pembelajaran yang memang lebih kreatif dan inovatif dan juga memberikan contoh ke teman-teman yang lain lah. Iya. Nggih. Terima kasih Bukis sudah memaparkan rencana-rencananya. Saya yang terima kasih banget Bu Ari mendengarkan ocehan saya ini, curhatan saya. Sekarang sudah mulai terang jalannya. Apa yang bisa saya lakukan sudah kelihatan. Gitu. Semoga rencananya bisa berjalan dengan lancar, segera dilaksanakan dengan baik. Banyak rekan-rekan guru yang tertarik dengan rencana-rencananya Bukis. Ada perubahan, semoga nanti juga ada perubahan paradigma dari pembelajaran yang masih berpusat pada guru, beralih ke pembelajaran yang berpusat kepada murid. Begitu Bukis. Amin. Ya Bu, terima kasih sekali lagi Bu Ari atas waktunya. Sama-sama Bukis. Ya, saya cukupkan sekian perbincangan kita pada malam hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin ngecas dulu sambil ngecas. Monggo. Baterainya lowbat. Kembalikan ke Bu Ulfa. Ya, Bu Ulfa. Monggo Bu Ulfa. Baik, terima kasih. Luar biasa sekali. Maaf, izin off kamera sebentar, nggih. Iya. Boleh, Bu Ari. Ya, Bu Ulfa. Ya. Kita menunggu Bu Ari dulu. Supaya prosesnya lebih enak. Oke, boleh. Bu Ulfa, suaranya kurang keras sedikit. Oke, suaranya saya kecil. Kalau headsetnya saya kejauhan dong ya. Nah. Nanti Bu Ari kalau sudah siap baru kita mulai ya untuk saya refleksinya ya. Oke, siap. Kayaknya Bu Ari sudah selesai. Terima kasih sekali untuk Bu Kis dan Bu Ari sudah melaksanakan praktek coaching yang luar biasa sekali. Izinkan saya memberikan sedikit refleksi terkait proses praktek coaching yang kita laksanakan, di mana Bu Ari Hasasutri sebagai coachnya, terus kemudian Bu Kis sebagai coachingnya. Merujuk saya lebih ke Bu Arisa karena Bu Arisa sebagai coach yang mengguru Bu Kis mencari solusi terkait permasalahan tentang kesulitan mengajar tata jawab untuk merubah paradigma lama menuju pembelajaran yang berpihak kepada murid. Pada intinya proses praktik coaching ini sudah berjalan luar biasa, menerapkan prinsip coach ya, prinsip coach di mana Bu Ari sudah membangun kemitraan dengan Bukis sebagai coaching dengan jalan melakukan kehadiran penuh ya.
Bu Arika menunjukkan konfirmasinya beliau kalau ternyata beliau itu hadir secara penuh dengan memberikan tanggapan ya, terus kemudian mengangguk, terus memberikan pertanyaan aktif juga, mendengarkan secara aktif juga. Dan ini ditunjukkan ketika proses Bu Arika menunjukkan keaktifannya beliau dengan mendengar itu adalah dengan mengajukan pertanyaan berbobot, menggali potensi-potensi apa yang bisa dimunculkan oleh coach sendiri yang tanpa menghakimi. Dan proses ini terlihat sekali dalam alur kita yang jenengan lakukan di Ari. Dan jenengan juga tidak menyoal pembicaraan antara coaching dengan coaching, ya. Terus kemudian suasana nyaman juga terjadi karena tidak ada gangguan di antara kita, gitu kan istilahnya. Terus kemudian alur Tirta juga sudah terjalin. Bu Arika tadi sudah menanyakan tujuan dari percakapan ini seperti apa, sehingga Bukit itu akhirnya bisa bercerita, mengeksplor. Saya tentunya kendala seperti ini, Bu. Saya harus bagaimana? Saya juga sebagai guru penggerak mendapatkan banyak teori dan harus mengaplikasikan, gitu kan. Nah, Bu Arika sudah menanyakan tujuan percakapan hari ini itu seperti apa. Terus kemudian dalam proses identifikasinya, Bu Arika menanyakan, menggalinya cukup sedikit saja ketika Bukit menanyakan apa teman-teman masih ada pada zona nyaman, gitu. Kemudian Bu Arika dengan memberikan pertanyaan sedikit saja, yaitu kira-kira permasalahan zona nyamannya guru-guru yang dialami oleh Bukit itu seperti apa, terus sampai akhirnya bisa cerita banyak. Nah, itu pertanyaan sedikit tapi sudah bisa menggali, itu berarti pertanyaannya adalah berbobot, gitu kan. Terus kemudian alur rencana aksinya tadi sudah terlihat di mana Bu Arika menanyakan rencana aksi nyata yang akan dilakukan oleh Bukit, dan Bukit sampai menjawab beliau melakukan aksi nyata dengan bergerak, karena kita guru penggerak itu harus bergerak, tergerak, dan menggerakkan, gitu ya Bukit ya. Nah, jadi beliau melakukan aksi nyatanya, melakukan rencana aksinya dengan harus bergerak dulu, menunjukkan teladan kepada anak-anak. Dan Bu Arika bisa menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bukit itu seperti apa, bisa melakukan kolaborasinya seperti apa. Terus kemudian rekan-rekan sejawatnya mau diajak seperti apa. Terus Bu Ari juga berhasil menggali ketika ternyata teman-teman yang sudah punya inisiatif yang sama dengan Bukit itu harus melakukan seperti apa, gitu kan. Nah, itu berhasil ditunjukkan pada alur rencana aksinya. Sebagai coaching, Bu Arika menanyakan rencananya, terus ketika mengalami gangguan harus seperti apa, dan kemudian menanyakan ketika ada teman yang rela atau rekan yang tertarik itu Bukit harus melakukan apa mundur. Jadi coachingnya Bu Ika terkait alur rencana aksi terkait itu. Terus kemudian sebagai bentuk tanggung jawabnya, tadi Bu Arika menanyakan siapa saja yang akan dilibatkan oleh Bukit. Ternyata Bukit bisa menjawab akan melibatkan teman-teman yang tertarik itu dari komunitas kecil ke komunitas yang besar. Dan dari pertanyaan Bu Arika yang sedikit saja siapa saja yang dilibatkan, Bu itu sudah bisa menyampaikan orang-orang yang terlibat, bagaimana caranya, dan itu memang proses sepertinya belajar mengalir gitu aja, seperti Tirta ya, seperti air mengalir gitu. Jadi luar biasa sekali. Ketika tadi juga muncul nih yang saya garis bawahi ketika dengan proses seperti ini, ketika Bukit sebagai coaching menanyakan ke Bu Arika, boleh tidak sih ketika Bu punya rencana aksi, menanyakan boleh tidak, gitu kan. Akhirnya Bu Arika tidak langsung menjawab boleh, gitu enggak.
tidak boleh gitu nggak, tapi justru Bu Arita menanyakan kembali, menurut Bukit, rencana aksi yang dengan terapkan itu bisa nggak dilakukan, boleh nggak dilakukan, itu menunjukkan kalau memang Bu Arita nggak pengen menggurui Bukit gitu kan, makanya terlihat betul rasanya itu ada penghargaan kepada Bukit untuk bisa memberikan solusi dari permasalahan yang dimana utarakan, dan kita hanya sebagai coaching Bu Ari kita sudah make sure gitu, oh oke, baik, tanpa harus mengarahkan kepada solusi tertentu. Tapi itu luar biasa sekali, dan Bu Ari sudah berhasil menahan diri supaya tidak memberikan solusi kepada Bukit. Itu aja observasi dari saya terkait praktek coaching yang dilakukan oleh Bukit dan Bu Ari. Terima kasih dari saya sebagai observer, luar biasa sekali konsep yang dilakukan, dan itu menjadikan pengalaman berharga buat saya, dan semoga untuk kita semua bisa melakukan konsep ini dengan baik, baik dengan satu jawab maupun dengan anak pastinya, supaya kita bisa sama-sama melakukan proses seperti ini tanpa harus ada yang merasa dihakimi. Seperti itu ya, untuk itu saya doa kita. Terima kasih saya sebagai observer. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Recordingnya saya Stop dulu. saya stop ya.